Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 25 Oktober 2021, saya akan membahas saham-saham untuk besok tanggal 26 Oktober 2021. Baik teman-teman, hari ini IHSG-nya terjaga dengan bergantinya beberapa saham yang kemarin turun, sekarang gantian naik, dan gantian beberapa saham yang kemarinnya naik, sekarang mulai ada tanda-tanda pelemahan. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group dengan menggunakan logo MS Trade. Sekali lagi, saya Surya MS Trade tidak menawarkan, tidak membuka jasa layanan titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang ujung-ujungnya juga menawarkan titip dana trading. Baik teman-teman, IHSG kali ini ya ditutupnya di 6.625, turun 18,041 atau turunnya 0,27. Kita akan lihat dulu langsung ke indeks hari ini teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwa IHSG-nya hari ini ya istilahnya secara sinyalnya dia kurang bagus. Cuman kalau kita lihat di sini dia hitungannya masih ada support ya, masih belum tembus low-nya kemarin ya. Kemarin tuh di sekitar 6, dia ada support di 6.600, di 6.600 dan juga di 6.585 ya, 6.685. Ini adalah daily dari IHSG. Kita lihat weekly-nya juga IHSG masih berada di area-area resistannya teman-teman ya. Area-area resistannya udah sekitar 3 minggu ini sebenarnya ya dekat sekali dengan resistannya ya. Kita lihat apa saja yang mendukung atau apa saja yang mempengaruhi pergerakan dari IHSG hari ini. Kita lihat di sini adalah composite market cap ya, market cap saham-saham pendukung indeks. Kita lihat di sini yang naik adalah TPIA ya teman-teman, TPIA, kemudian MTK, ada Bayan teman-teman, Gunung Bayan, kemudian Bukalapak naik 8% ya, hampir 9%. Bukalapak ini menduduki ranking ke-19 sehingga cukup berpengaruh. Kemudian ada BBAI juga yang masih naik, dan ada bank ya, saham bank itu tapi urutannya jauh seperti itu. Baik teman-teman, kita akan lihat seperti tadi adalah saham ini ya, Bayan ya. Kita lihat saham Bayan ini kan kemarin sempat turun ya, terus hari ini naik. Nah karena dia bobotnya cukup tinggi, Bayan tuh nomor 17 ya, jadi cukup membantu juga kenaikan dari IHSG hari ini ya, hari ini. Sebentar kita lihat, kita kembalikan ke sini dulu. Terus kemudian kemarin ada TPIA. Nah kita coba cek TPIA. TPIA kan ini saham turun ya, turun ini, tapi udah 2 hari ini dia naik. Dan TPIA ini kan bobotnya nomor berapa tadi TPIA? Nomor 8 ya, cukup besar ya, dia di 10 besar, jadi mempengaruhi menjaga IHSG seperti itu, menjaga IHSG. Nah kita lihat untuk saham-saham bank ya, saham-saham bank yang kemarin naik tinggi, BBRI, Telkom, BMRI ya, kita lihat Unilever. Nah ini Unilever ini tentu yang membuat indeksnya jadi berat ya. Unilever, Telkom, Astra, BBRI, kita lihat ya teman-teman. Unilever. Nah Unilever udah 2 hari ini turun ya. Memang kalau kita lihat tren dari Unilever ini masih down. Kalau kita ngelihat dari garis moving average-nya saja, jelas sekali ini barang masih di bawah MA 200. Oke, saya ambil dulu. Dia masih di bawah MA 200. Ini adalah MA 200-nya. Ya, ini MA 200-nya. Jadi dia berada di bawah MA 200 dan masih jauh ya teman-teman secara tren dari MACD, maksud saya dari
moving average kita bisa lihat moving average-nya masih di bawah EMA 200 semuanya. Dan ini weekly-nya ya teman-teman. Kalau di dalam daily-nya seperti ini, di dalam daily-nya teman-teman bisa ngelihat juga masih di bawah EMA 200. Dan bobot dari Unilever cukup besar, jadi cukup mempengaruhi penurunan indeks. Tetapi di sisi lain saham-saham lainnya ini ya membantu menjaga IHSG supaya tidak turun lebih dalam. Nah, kita lihat ini Unilever, kemudian tadi Telkom. Nah Telkom turun tapi sedikit aja 2%, kemudian BBRI juga udah 4 hari ini turun teman-teman ya, BBRI 4 hari turun. Nah, kemudian kita lihat Astra tapi ya Astra turun juga teman-teman. Nah, ini kondisi seperti ini. Jadi ada saham yang kemarin naik terus kemudian sekarang turun, dan kemarin yang turun sekarang naik, itulah yang nge-mix kondisi IHSG terjaga seperti ini. Istilahnya IHSG karena sahamnya tidak barengan turun dan tidak barengan naik, tentu sokongan dari masing-masing saham tersebut akan mempengaruhi kondisi IHSG. Nah, kita lihat seperti ini ya. Jadi saham secara bergantian mendorong kenaikan atau menjaga nilai dari IHSG seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa bahasan untuk sektor saya cukupkan di situ. Saya akan langsung masuk ke saham-saham ya teman-teman. Saham-saham yang kita atau saya analisa seperti itu. Saya akan mulai dari saham finance. Ini sekilas saja teman-teman. Finance yang memang masih ngejos, masih ngebut adalah BBNI. Ini boleh dibilang hampir setiap hari dia membentuk high and high, walaupun ini bukan merupakan high ya, high sebelumnya. Kenapa? Ya karena BBNI ini sebelumnya kan nilainya seperti ini ketinggiannya. Jadi saat ini dia memang secara weekly dia ketemu di 61,8 retracement ya. 61,8 retracement ini adalah resistan. Tetapi kalau kita lihat BBNI ini udah oke, karena dia sudah separuh dari tren turun ini, yaitu garis hijau ini sudah berhasil dilalui. Ini barang masih OTW naik, dan seperti yang saya bilang, memang sektor finance ini nanti kalau COVID udah selesai, ekonomi menggeliat, ini yang akan lari kenceng. Karena dalam kondisi hampir sepanjang tahun, saham sektor finance ini adalah saham yang paling menarik menurut saya. Di sini juga BMRI juga oke. Ini retracementnya masih kecil aja teman-teman ya. Ini retracementnya belum sampai 23. Nah, BBRI juga sudah naik separuh trennya. Jadi wajar kalau sektor ini atau saham ini terkoreksi. Nah, kita lihat seperti ini, kita coba tarik Fibo-nya, koreksinya pun pasti masih sangat kecil. Nah, koreksinya bahkan belum sampai di 23 retracement di sini ya, di 4235. BBTN juga sama teman-teman. Ini secara umum saham-saham leader banking itu bentuknya sama ya, naiknya bareng, bentuknya juga bareng. Nah, ini seperti ini Bank Danamon juga udah di atas 50% retracement. Kalau Agro Bris beda cerita ya, itu karena saham bergeraknya dia memiliki momentum tersendiri seperti itu ya. Agro ini dia saat ini kalau dari tren panjang ini dia terkoreksi. Dari yang merah ini teman-teman dia terkoreksi sampai 50 ya. Tetapi kalau kita lihat hanya dari tren pendeknya, tren pendek itu dari puncaknya ya di sini ya sampai ke sini, dia saat ini ketemu resistan 23,6 retracement. 80-an itu harus dia tembus supaya bagus. Nah, kalau BTPS ini juga secara tren dia udah melewati 50% tren turunnya. Tren turunnya kan ini, teman-teman. Nah, 50%-nya yang warnanya hijau ini. Oke, BNGA. Nah, BNGA dia kembali lagi di 50. Turun mencari support di bawah 50. Ini tepat di 50 ya di sini. Jadi kemarin sebenarnya udah sampai ke 61 tapi turun lagi. Kalau BBKP boleh dibilang ini masih berat untuk bisa menembus 23,6 retracement. Apalagi kalau kita bandingkan dengan tren besarnya, dia masih sangat lemah seperti itu. Oke, kemudian sektor berikutnya adalah Astra International, teman-teman. Astra International seperti ini ya. Astra International dia ya akhirnya dia terkoreksi sekarang.
kalau ngelihat seperti ini, maka kemungkinannya adalah Astra International akan mencari support di 5.900-an atau di 38 retracement. Ini kalau kita hanya ngelihat dari tren ini. Tapi kalau teman-teman mau ngelihat dari tren besarnya, kenaikan Astra International ini sudah lebih dari 50%-nya ya. 50%-nya tren turunnya tuh di sini. Nah, itu yang panjang warnanya biru itu. Terus kemudian kemarin ada yang nanya, Bang, Astra terus dibahas, auto gimana gitu. Auto kan Astra Auto Parts nih ya. Oke, kenapa saya kok nggak pernah bahas Astra sekarang Astra International, teman-teman bisa lihat ini market cap 244, auto ya market capnya sebenarnya tinggi teman-teman dibanding Adi, tinggian auto ya. Tapi sebenarnya auto ini, kalau tadi ada yang protes kan kenapa nggak bahas auto. Auto sendiri saya dulu sering banget trading ini barang, tapi sekarang memang jarang ya teman-teman, saya jarang. Tapi nggak apa-apa, nih saya coba analisa. Kalau kita lihat nih, ini market capnya lebih gede dari Adi dibanding Wika. Oh, lebih gede Wika. Kalau sampai PTPP juga lebih besar. WSKT lebih besar. Jadi Adikarya market capnya kecil ya. Kemudian kalau auto tadi, nah auto lebih tinggi ya. Oke, kita cek dulu pergerakan dari saham auto. Secara monthly dia saat ini masih di bawah ya. Weekly-nya juga masih di bawah MA 200. Oke, kalau kita tarik Fibo-nya dari tren panjangnya, dia ketemu resistan. Sekarang dia ketemu resistan di 23 resistan pertama. Ini adalah resistan pertama dari Astra Auto Parts ya. Kalau di dalam daily beda cerita. Kalau di dalam weekly tadi puncaknya adalah di 2.900. Kalau di dalam daily kita ambil tren hanya dari sini ya, tren dari sini aja ya, ke low-nya di sini. Oke, sama aja di sini. Terus kalau ini kan titik ini ngebase ya teman-teman. Nah, kalau kita tarik Fibo-nya ya di sini. Ya, saat ini dia sudah nyampe di 50, tapi belum sampai 60. Jadi secara tren kenaikannya oke. Jadi dia separuh tren turunnya berhasil dilewati, ya. 50. Nah, kalau teman-teman kemarin yang mengikuti, karena saya nggak mantau ya, kalau teman-teman udah analisa sendiri, di sini dia berhasil lewat resistan pertama, resistan kedua, resistan ketiga. Saat ini dia di 50 retracement. Terus berikutnya gimana Bang? Nah, di sini kita lihat di sini ada dua ini resistan sekaligus MA, maksud saya sekaligus retracement 61,8. Ya, secara pergerakan sih dia sudah sampai 50% trennya. Namun di situ kita lihat apakah orang akan take profit atau akan melanjutkan kenaikannya. Kita lihat aja beberapa ini lagi ya, saya nggak bisa nebak, saya hanya bilang bahwa saat ini dia terkonsolidasi di 50 retracement atau separuh tren turunnya. Itu adalah Astra Auto Parts. Oke, kemudian ACES teman-teman. ACES dia juga masih mengalami penurunan. Ini kalau yang di video saya sebelumnya kan saya bikinkan ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih di sini, ini adalah weekly, ini monthly-nya juga sebenarnya bentuknya agak nggak menarik ya, karena dia naiknya kenceng, turunnya juga kenceng ya. Monthly-nya, ini weekly-nya juga teman-teman bisa ngelihat. Setiap kenaikan dia turun, seperti itu. Makanya sebenarnya kenapa saya jarang trading di situ. Nah, yang saya bilang setiap kenaikan tadi kenapa dia turun ya, itu ini, area ini. Ya. Area model-model seperti ini cukup sering ya, Nah, seperti ini. Jadi memang ini istilahnya polanya atau kebiasaan dari saham ACES ini seperti ini. Jadi teman-teman juga harus paham, masing-masing saham itu memiliki satu pola tersendiri ya. Kita coba tarik garis yang paling sering dilewatin. Kita ambil dua garis ini. Ini, terus kita boleh ambil juga garis ini. Oke, kita ambil garis ini coba ya. Ya, dia kembali lagi. Ini ada satu garis, ini ada resistan. Memang kemarin ngebreak dan gak kuat, turun lagi. Kalau kita tambahkan Fibo yang lebih panjang seperti ini, kelihatan di mana coba ya, saya geser dulu. Kelihatan bahwa ACES ini dia kepentok atau ketemu
dia di sini baliknya dia ketemu dua resistan, yaitu MA200 dan juga 38 retracement. Nah, ini ACES teman-teman yang sudah saya bilang tadi, dia terkoreksi ya. Ini masih downtrend. Ini barang masih downtrend. Jadi ya bisa jadi orang-orang yang positioning di sini kemarin ya take profit dulu lah. Wong ini barang sampai di sini ada resistan di 38 retracement dan juga MA200 nggak kuat. Udah duluan naik dan saya rasa ini pada take profit. Indofood juga saya rasa juga ya, ICBB sama juga ya teman-teman. Indofood, ICBB sama juga. Kemudian saham sektor energi untuk Medco. Medco ini memang dia retracement, terkoreksi kemarin sampai 38, tapi ini udah mantul ya teman-teman. Ini udah mantul. Kenaikan kemarin tuh dia sampai ke 61 retracement di sini. Ya, ini barang sebenarnya udah oke. Dia mantul lagi dari 38 retracement, atau kalau misalkan besok dia kuat di atas 23 retracement atau di atas 610, maka tren naik kecil ini akan masih berlanjut. Itu adalah Medco. Demikian pula untuk Elsa juga sama, secara bentuk mirip dengan Medco. Ini Medco juga masih bergulat di MA 200-an ya, sekitaran MA 200 itu ada sekitar retracement 50-nya dia. Sedangkan kalau Elsa, dia masih bermain juga bergulat istilahnya, keluar supaya bisa keluar dari 38 maksud saya MA 200, dan untuk Elsa ini dia masih jauh dari separuh tren turunnya. Kalau Medco tadi kan dia sudah sampai 50 retracement ya yang di sini. Kalau Elsa belum. Nah, kalau Akra ini hari ini bergerak sempit aja konsol setelah kemarin naik kenceng. Ya ini barang kayak nggak kepengaruh market seperti itu. Nah, perusahaan gas yang kemarin sempat, ya saya rasa ada take profit sampai ngetes support pertamanya di 1424. Mantul lagi dan kembali lagi ke area dekat resist. Jadi teman-teman, ketika ada fase naik atau ketika marketnya itu bullish, biasanya kalau koreksi, saya udah sampaikan bahwa koreksinya di market bullish itu kemungkinan hanya 2338 saja. Itu aja teman-teman ya, dihafalin saja. Sama juga ini Astra Agrolestari saham sawit, dia terkoreksi saat ini juga hanya sampai ke 38 retracement. Koreksi ini masih ringan sekali teman-teman ya. Kemudian LSIP kemarin terkoreksinya lebih dari 23, tapi closingnya kembali naik di atas 23 dan hari ini juga masih bertahan di 23 retracement. Support pertama. Untuk SIM, dia ngetes juga support kedua tapi kembali naik lagi walaupun belum berhasil naik lagi di atas 23. Ini teman-teman. Kalau yang belum paham tentang model-model koreksi ini, silahkan buka Fibonacci saya jelaskan di situ. Nah, di sini juga untuk SSMS, dia koreksi di support pertama pun belum ya. Support pertama tuh di 23 retracement. Nah, untuk BWPT, nah seperti ini BWPT kondisinya, dia kembali ketemu 38 retracement dari tren besar ini, turun. 38 retracement ini sekaligus MA 200 dia nggak kuat, sehingga dia terkoreksi. Kondisi saat ini adalah sampai di 38 retracement. Kalau Astra Agrolestari sudah di atas MA 200, LSIP sudah jauh di atas MA 200, SIM juga sudah, tapi walaupun sekarang hampir menyentuh. Kalau SSMS jelas ini jauh di atas MA 200, kalau BWPT masih belum berhasil. Nah teman-teman, berikutnya adalah saham coal batubara. Ini harum hari ini rebound, saya masih ada barang. Ya teman-teman, saya masih ada barang, nggak banyak, tapi ya memang karena ini barang yang volatil, walaupun nggak banyak, ini seperti kripto, kalau lari bisa kenceng ya, seperti itu. Ini dia mantul dari 50 retracement dan koreksinya ini kan melebihi 38. Dia di closingnya 38 kemarin sebenarnya dia nggak kuat, tapi sehingga ada target ke 67. 67 belum kesampaian. Kenapa kok bisa naik lagi? Karena di sini kemungkinan ini adalah demand yang membuat orang-orang sudah berani hajar kanan di area sekitar 7.300. Untuk Adaro sama juga ya, sebenarnya kemarin ekstrim koreksinya sampai 50. Ya 50 tuh orang umumnya antri teman-teman di situ, tapi udah bisa kembali lagi naik di atas 38 retracement walaupun hari ini turun lagi. Turunnya ya mendekati di 38 retracement. Belum jebol sih, tapi masih di atasnya.
Hari ini sebenarnya bagus sekali apabila bisa di atas 1820 atau di atas resistannya. Kemudian Indo Tambang Raya ini kemarin terkoreksi sampai 38, 38 retracement dan mantul lagi kembali di atas 23. Jadi ini oke lagi, kembali dalam fase naik. PTBA juga sama, namun sayangnya untuk PTBA ini mirip dengan Adaro tadi. Setelah dia rebound, nah ini dalam juga ya teman-teman, dalam tren naik ini terkoreksi sampai 23, 38, 50, hampir 61. Ya memang kalau di sini terlihat kalau dia tidak kuat di bawah 38, maka dia targetnya ke 61. Tapi sebenarnya di sini di candle 3 hari 1 2 3 ini sebenarnya dia tidak jebol di 38. Tidak jebol 38, tetapi 2 hari atau hari Jumat kemarin candlenya opening closing di bawah 38 sehingga apabila tidak kuat di situ seharusnya ada target di 61. Tapi market hari ini bagus untuk PTBA naik walaupun akhirnya turun lagi, tetapi terjaga di atas 38 retracement. Nah, kalau Indika, ini kita lihat Indika Energi, dia masih minus ya, dia masih turun. Di sini Indika Energi terkoreksi di bawah 38 sehingga ada target ke 1700 ya. Nah, PTRO ini salah satu contoh, dia terkoreksi sebentar sampai 38 mantul lagi. Kita pantau teman-teman dalam beberapa hari ke depan apakah dia bisa di atas 2640 atau di atas 23 retracement. Kenapa Pak? Karena di sini 38 ini adalah koreksi sampai 23 dan 38 ini koreksi ringan aja. Jadi sehingga di sini dia tidak ada target ke 61 karena closingnya tidak di bawah 38 retracement. Doit sendiri saat ini terkoreksinya masih lanjut, tetapi sudah hari Jumat kemarin ada doji, hari ini juga sudah mulai ada konfirmasi. Sayangnya konfirmasinya juga berbentuk doji. Nah ini teman-teman perhatikan sudah koreksi dalam MBSS ya, saya juga perhatikan besok. Ya walaupun volatilitasnya tinggi, tetapi kalau misalkan sudah di bawah seperti ini dan ada tanda-tanda candle reversal seperti ini, candle doji, perlu konfirmasi ya, nggak apa-apa kita pantau, siapa tahu ada peluang ya untuk MBSS. Unit Tractor dia masih terkoreksi di bawah 38 sehingga ada target ke 23 teman-teman di 61. Oke, kemudian adalah sektor konstruksi. Saya pikir konstruksi ini nothing problem, tidak ada masalah karena dia terkoreksinya tipis saja, hanya sampai 23 ya. Supportnya ada di 23, silahkan cek. Dia masih berperang di kisaran 38 retracement, 23, dan juga di MA200 untuk Wika. Nah kalau Wika dia sudah di bawah MA200, kalau ADI masih di atas MA200, PTPP tepat di MA200, WSKT masih jauh dari MA200. Nah, kemudian untuk saham properti, dia saat ini rata-rata udah dananya udah lebih dari 50 ya teman-teman, 50 tren. Tapi sayang untuk BSDE ini kembali lagi di bawah 50. Jadi kisarannya antara 50 retracement sampai MA200-nya. Supportnya dia di 50 retracement sekarang. Pakuwon juga, nah, kepakuan juga dekat sekali dengan 50 retracement. Kalau jebol ada potensi turun, tetapi di sini ada MA200 juga, perhatikan. Asri udah tembus dari MA200, nggak kuat turun. Asri ini secara kenaikan belum nyampe 50%-nya ya. Untuk SMRA, nah SMRA ini lebih bagus. Dia bisa naik di atas MA200 jauh. Saat ini masih di kisaran 61 retracement, jadi ini paling kenceng naiknya untuk properti. Untuk Telkom ini koreksinya masih ringan banget, tidak ada masalah, dan ya biasalah kalau Telkom ini sepertinya ini ya, apa istilahnya saat ini koreksinya tidak dalam-dalam seperti itu, koreksinya tipis-tipis, naiknya juga tipis, nggak begitu kenceng. Nah Indosat yang saya bilang kemarin dari area kuning ya masuk, kemudian ketemu midband, sempat overshoot, saat ini dia turun dari midband ini, di sini teman-teman, supportnya dia ada di 38 retracement. 38 retracement dari mana Pak? Dari tren ini saja, di tren ini. Ya, terkoreksi sampai 78. Ditekan habis tapi juga mantul. Inilah bagusnya barang kalau sideways-nya cukup terbaca. XL dia dari tren naik, hanya dari sini saja ke sini, maka dia terkoreksi 2338. Masih terkoreksi ya. Nah, ini teman-teman, ini yang tolong dicatat.
Friend sekarang kemarin hari Jumat ada candle doji, butuh konfirmasi. Konfirmasi hari ini adalah dijawab seperti ini. Ini sebenarnya satu sinyal bahwa ini sinyal buy. Silahkan dipantau teman-teman, silahkan dipantau atau dibeli ya. Berani saya positioning untuk barang seperti ini. Saya nggak banyak sih, ngetes aja tadi karena kebetulan barusan cut loss juga ada barang yang nggak gerak, saya cut loss. Saya coba masukkan di friend. Nah, apakah besok akan bergerak? Let's see besok saja. Trio metal masih sideways ya. Inco juga masih sideways, Tins masih sideways. MDKA ini agak beda cerita karena dia baru retracement 23, baru koreksi sampai 23 atau support pertama. Perhatikan aja nanti di 38 kalau misalkan nggak kuat di 23, apakah akan mantul di situ. Saham kertas dia belum sampai 50 retracement, belum sampai MA 200-nya. Saat ini terkoreksi tipis saja. INKP juga terkoreksi tipis sampai 23 lebih sedikit. Kemarin ada doji, dikonfirmasi hari ini naik teman-teman ya, perhatikan. Kemudian saham tol ini dia justru defensif saat ini, dia setelah terkonsolidasi kemarin hari ini mencoba naik. Ini bagus ya di atas MA 200, di atas retracement 50 dan 61, ini barang bagus GSMR. INTP walaupun terkoreksi tapi masih nggak jauh-jauh dari area resistnya dia ya. Koreksi tipis saja. SMGR, nah ini SMGR agak dalam. SMGR secara tren jelas downtrend. SMGR downtrend ya, dia juga dari, kalau kita lihat dari tren besarnya, dia pasti masih jauh di bawah. Lihat di sini. Nah, dia saat ini nyampe 38 retracement aja belum. Kalau INTP ya kita lihat kayaknya juga sama. Kayaknya juga sama. Ini trennya dari puncaknya ini sampai bawah ya. Kita coba tarik Fibo-nya. Ini sebenarnya kemarin sudah saya bikin Fibo-nya, hilang teman-teman. Nah, ini juga masih belum sampai 38. Di sampai 50 aja belum nyampe. Jadi masih downtrend ya, teman-teman. Nah, ASA yang cukup volatil ya, teman-teman harus hafal pergerakannya. Saat ini terkoreksi 50. Jadi ada target ke 61 retracement ya. Pantau-pantau aja di area bawah-bawah aja ini, santai aja. Era juga, aduh saya akhirnya harus cut loss ya, teman-teman. Enggak apa-apa lah. Gampang nanti cari gantinya. Same karena saya cut and switch ke Same teman-teman. Nah di sini apakah cut and switch saya akan berhasil? Ya terus terang jadi jelek banget sinyalnya ini si Era ini ya. Saya cut, saya ganti Same, perbesar Same maksudnya, karena Same kemarin dalam tren kenaikan ini retrace, dia ketemu hari ini ketemu MA 200-nya dan ini resistannya. Untuk Same ini bagus di atas 500 sampai 530. Dia ada peluang untuk naik lebih kencang lagi kalau sudah resistan pertama ya teman-teman. Nah MTK juga, MTK kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari tren besar ini, hapus yang ini, dia saat ini ketemu resistan pertama tapi belum berhasil. MBPA saya ada posisi sedikit, nggak banyak ya teman-teman. Ini dia overshoot di bawah MA 200 tapi ini sudah ngetes lagi. Jadi Same tadi apa? Same ya, Same, EMTK, MBPA ini mirip bentuknya. Dia ngetes resistan MA 200 semuanya. Ngetes resistan MA 200 semuanya, teman-teman perhatikan. Multipolar, nah multipolar ini dia terjaga di MA 200-nya. Dimana kalau kita lihat koreksinya multipolar ini nyampe 61 retracement. Kalau misalkan dia mantul, ada target ke 530-an. 530-an kita lihat ya. Kemudian LPPF, nah LPPF ini beda cerita, dia koreksinya kemarin hanya sampai 38, ini kembali hampir sentuh high-nya lagi. MLPT kalau di sini, ini harus kita ganti. Ini koreksinya kemarin. Ini terlalu banyak coret-coretan ya. Ini harus saya hapus. Oke teman-teman. Saya coba ambil tren dari mana ini. Hapus semua aja deh. Oke. Di sini saya coba tarik dari ini aja deh. Ya dari tren ini ke sini. Dia saat ini hari tadi dia ketemu
38 nih, 23 dilewati, 38 di sini, tetapi closingnya turun lagi ya. Sebenarnya bagus reversalnya, cuman hari ini turun lagi. Tapi wajar sih kalau hari ini turun karena candlenya kemarin doji. MTDL ini bentuknya seperti LPPF tadi ya. MTDL dia hampir tembus high-nya lagi. Ini barang terkoreksi kemarin sampai 50 tapi balik lagi ke atas. Ya memang masing-masing saham punya karakter berbeda. Ini saham cukup kuat kenaikannya ya teman-teman. Teman-teman, terus saya lanjutkan ke saham-saham bank ya. Itu beberapa sepertinya ada yang cukup menarik. AGRS. Nah AGRS ya silakan dipantau aja AGRS. BNBA. Nah BNBA ya dipantau tapi hati-hati. BGTG. Nah ini ya BGTG juga mulai reversal, kenceng langsung. Sebenarnya tanda-tanda dia mau reverse itu kelihatan di sini. Ini terbentuk higher low maksud saya ya, higher low di sini. Kemudian INPC ya mulai ada reversal, udah 3 hari higher low. Kemudian BBHI ini ya dia ngebut terus sih seperti itu. Cuman udah 2 hari ini dia terkoreksi ya. Udah 2 hari ini dia terkoreksi. Kita lihat koreksinya ya. Oke, kita lihat koreksinya dari tren terakhir aja dari sini. Hari ini kemarin koreksi ya. Ya dia koreksinya baru sampai 23 aja teman. 23 retracement ya di sini. Dan ini berdekatan juga dengan resist sebelumnya, support jadi support ya, di sekitar 52 ya. Kemudian BBAI apalagi nih? Saya nyatat tapi nggak begitu jelas. Oke, saya teman-teman, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Intinya IHSG masih terjaga. IHSG masih terjaga dengan saham-saham berganti-gantian. Jadi ada yang sebagian kemarin turun, sekarang naik, dan yang sekarang naik, kemarin turun. Cara ngecek teman-teman, cara ngecek saham-saham teman-teman tidak kebablasan koreksinya adalah dengan Fibonacci ya. Seperti ini. Harum, kemarin agak ekstrim. Batubara agak ekstrim. Kenapa? Karena koreksinya lebih dari yang saya kotakin ini. Sebentar. Sorry teman-teman, saya nggak kasih lihat ya. Oke teman-teman, cara ngelihat saham-saham yang terkoreksi. Jadi gini, teman-teman kalau punya saham-saham ini koreksinya ekstrim atau kebablasan nggak sih? Seperti ini contohnya, ini adalah Harum ya. Harum kemarin termasuk ekstrim ya teman-teman, karena lewat dari 38. Walaupun koreksi sampai 50 itu wajar. Jadi kalau teman-teman yang ngantri sampai 50 itu wajar. Sampai area yang merah ini wajar. Tapi saya sendiri dari yang saya baca koreksi kalau di fase-fase bullish itu biasanya 2338 aja. Kalau kita ngantri di 50 agak-agak jarang dapat. Tapi kalau kita lihat apakah call Harum ini dapat 50? 50-nya tepat dapat, tetapi saya nggak yakin ini pada banyak yang dapat. Karena saya yakin juga orang-orang pengguna Fibo itu sudah satu frekuensi ya. Kalau satu fase naik, fase apa istilahnya, fase market yang naik, maka ngantrinya ya nggak usah nawar emak-emak seperti itu. Nawarnya ya 2338. Tapi kalau misalkan lost doll 38, ya kita antri di perapatan. Di perapatan berapa? Perapatan 61. Tetapi mesti eling dan waspada teman-teman. Karena bisa jadi di 50 sudah disaduk temenmu gitu loh. Jadi kalau antri ya nggak usah ngomong-ngomong ya. Saya kalau misalkan nih, kalau jebol 38, kalau fase bullish yang bagus, itu dia nggak jebol 38. Tapi kalau misalkan mau jebol 38 dengan bentuk candle yang jebolnya meyakinkan, antrinya nggak usah ke 50, langsung ke 61. Dengan catatan, di area-area sininya tidak ada demand. Tapi masalah ini ada demand juga. Jadi di kisaran sini, yang saya garis nih,
Di kisaran yang saya garis ini kan demand ini. Jadinya di situ udah diajar sama buyer, akhirnya harganya naik seperti itu. Baik teman-teman, itu aja saya rasa yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.